Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menciptakan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsamu dan itu semuanya. Lautan jiwanya bertenaga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang piket, Nak? Disapu nggak tadi kelasnya? Dipel nggak tadi kelasnya? Cek kebersihan. Bawah meja masih ada sampahnya atau tidak? Sudah bersih semuanya? Sudah bersih semuanya? Siap belajar hari ini? Siap. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masih semangat? Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Oke, Ibu akan cek kehadiran. Al-Ghifari Fian Alvaro, Rangga Febian, Safa Aulia, Frenda Winsia Natasha, Denis Aldiano, Ginanjar, Aldi Nikolas, Rian Adamsa, M. Arif, Lediara, Eza Gio Fernan, Ozan Aska. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, Ibu tanya, materi minggu lalu ada yang ingat gak kalian? Sholat wajib. Sekarang Ibu tanya, sholat wajib ada berapa? 5. Apa aja? Pintar, semangat. Oke. Sekarang ice breaking, mari bernyanyi. Masih ingat kan lagunya? Yuk, 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi, ku buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 4 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10.
Semangat ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu tanya, materi kita itu tentang tentang kitab-kitab suci agama Islam. Kitab suci agama Islam itu apa, Nak? Al-Quran. Al-Quran. Apakah pernah membaca kitab suci Al-Quran kalian? Pernah. Sebagai umat Islam kita wajib membaca kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Oke. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa mampu menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Siswa mampu memahami kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Berarti materi kita hari ini adalah apa? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah apa? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Paham ya? Materi kitab-kitab Allah ini untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya apa aja? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain. Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran merupakan ibadah. Yang keempat, isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ada lagi hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu? Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa kitab Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham? Paham? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa ya? Nabi Muhammad. Pintar. Cara beriman kita kepada kitab suci Al-Quran ada yang tahu? Meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Membaca, mempelajari, dan memahami ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Membacanya tidak kalian? Membaca? Kalau membaca hafal nggak surat? Apa ya? Surat Al-Ikhlas. Hafal. Surat Al-Fatihah, hafal. Surat Al-Kautsar, hafal. Berarti kita semua sebagai umat Islam wajib membaca kitab kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Paham ya?
Nah, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tugas kalian membuat keterampilan yang dimiliki. Yuk, apa kelompok 1? Apa keterampilan yang dimiliki? Misalkan apa? Membuat poster kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yuk, bisa enggak? Terus kelompok 2, misalkan membuat gambar kreatif menggunakan cat air terkait gambar kitab-kitab Allah. Yang ketiga, kelompok 3, misalkan membuat kolase terkait tentang kitab-kitab Allah. Bawa enggak? Bawa enggak? Yuk, sekarang buatlah sesuai keterampilan kelompok masing-masing. Silahkan. Yuk, membuat keterampilan sesuai dengan keterampilan kelompok masing-masing. Sudah? Kelompok 1 membuat apa? Poster yang diwarnai dari cat air. Kelompok 2 membuat apa? Kolase. Kolase. Kelompok 3 membuat poster. Ayo, tunjukkan dari kelompok 1. Sekalian dibacakan hasilnya ya. Yuk, maju. Hasil karya kelompok 1 membuat apa? Membuat poster yang terbuat dari cat air. Yuk, bacakan hasilnya. 1. Poster kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Tugas pertama adalah membuat poster yang menggambarkan kitab-kitab Allah. Oke, pintar. Tepuk tangan silahkan ditempel di papan tulis. Bagaimana? Bagus tidak? Kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Yuk, silakan kelompok 2 membuat apa? Yuk, silakan. Dan bacakan hasilnya ya. Yuk. Pada tugas kedua, kamu diminta untuk menggambar secara kreatif menggunakan cat air yang berhubungan dengan kitab-kitab Allah yang Oke. Ayo silakan tempel. Bagaimana? Bagus nggak kreasinya? Tepuk tangan. Yuk, silakan maju kelompok 3. Kelompok 3 membuat apa? Poster. Yuk, tunjukkan sama kawannya. membuat kolase terkait kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Pada tugas ketiga, kamu diminta untuk membuat kolase tentang kitab-kitab Allah. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan menggabungkan berbagai bahan seperti potongan kertas, majalah, foto, kain, dan Ya, oke. Bagus nggak? Bagus. Tepuk tangan. Silakan ditempel. Yuk, silakan duduk kembali. Sudah membuat kolase, membuat apa tadi? Mewarnai menggunakan cat air dan membuat poster. Semuanya memiliki keterampilan masing-masing dari setiap kelompok. Sekarang ada lagi tugasnya. Melakukan tanya jawab terkait instruksi tugas yang diberikan. Yo, bertanya. Sekarang sesi tanya jawab. Yuk, kelompok 1 bertanya dengan kelompok 3. Silahkan dijawab ya pertanyaannya. apakah manfaatnya poster yang kitab-kitab Allah? Meningkatkan pemahaman agama dengan adanya poster tentang kitab Allah. Kita dapat
lebih mudah memahami konsep dasar agama Islam seperti tentang Al-Quran sebagai kitab petunjuk hidup umat muslim. Poster ini memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami. Oke, tepuk tangan. Manfaat membuat poster tentang kitab-kitab Allah untuk apa? Untuk tentang kitab-kitab Allah. Sekarang kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Yuk. Apa saja kitab-kitab Allah yang wajib diketahui? Nah, kitab-kitab Allah yang wajib diketahui ayo apa? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran. Betul. Ada berapa kitab Allah yang wajib diketahui? Zabur 2, 3, Al-Quran. Ya, pertanyaan kelompok 3 bertanya kepada kelompok Apakah ada lagi bentuk lain tentang kitab-kitab lainnya? Ada seperti gambar, kolase, dan bentuk cerita lainnya yang berhubungan dengan kitab-kitab Allah. nggak harus poster ya, kita tunjukkan tentang untuk mengetahui kitab-kitab Allah, gambar, misalkan cerita, ada di koran, majalah, dan masih banyak lagi lainnya ya. Paham semuanya ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. PR-nya jangan lupa halaman 125 dikerjakan. Jangan sampai lupa ya. Tugas di rumah. Hari ini pelajarannya menyenangkan nggak anak-anak? Bahagia nggak kalian hari ini? Mengerjakan tugas sesuai yang diperintah oleh ibu enggak? Iya, alhamdulillah. Oke, ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulannya, dengan demikian materi iman kepada kitab-kitab Allah mengajarkan kita untuk meyakini dan menghormati semua wahyu yang diturunkan oleh Allah serta mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Ayo, sebelum pulang kita baca doa sebelum pulang. Ayo, Eza pimpin doa. Siap berdiri kepada bendera merah putih. Hormat, gerak, tegak, gerak. Para ibu guru, hormat, gerak, tegak, gerak, telah dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi kita hari ini bermanfaat. Yuk.